Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung masih bersama teman-teman Seribu Guru Sukabumi. Oh, makin rame. Oke, Seribu Guru ada gini kan? Gimana? Namanya Salam Lima Jari. Oh, salam 5 jari. Seribu Guru Sukabumi salam. Tapi pantas ada. Oh iya. Yang salah itu kumaha? Oh iya. Goblokkeun. Begitu. Oke. Nah, ngomongin tadi menyinggung soal donasi. Apa sih yang kalian bagiin saat donasi itu? Banyakan alat tulis kayak pensil, tempat pensilnya, buku, tas, dan ada juga kemarin yang donasiin berupa Al-Quran, alat tulis, alat sholat ya Allah. Aduh, gitu. Seperangkatnya. Ya, Seperangkat alat sholat. Dan mahar gitu. sah. Itu kawinan dong itu. Kadang juga ada masuk ke sponsor misalnya berupa produk atau apa. Iya. Contohnya kalau di regional lain kayak ngasih sepatu. Oh iya, kita juga dari pusatnya juga ada kerja sama tas juga, Kang. Sama tas. Jadi merek tas apa gitu lupa lagi sih. Lokal. Lokal. Tiap pembelian satu buku di Gramet kalau nggak salah dia tuh dapat tas. Jadi buat satu siswanya. Jadi nanti tinggal klaim aja ke pusat, nanti pusat ngasih si tasnya. Kita tinggal bagiin. Keren. Itu juga donasinya lumayan banyak sih, lumayan. Kadang kita ngasih donasi juga lumayan bikin sedih sih. Kayak kemarin yang waktu TNT 13 itu, yang kelas 3 apa kelas 4 gitu. Sampai nangis karena dia udah tasnya tuh dari kakaknya gitu udah lama dan sampai nangis dan benar-benar nangis gitu. Wah, suka terharu saya. Gak nyangka banget gitu. Asli. Sampai Kayak- segitunya lah. Kayak buat kita mah sesuatu yang biasa aja tapi ternyata buat mereka itu berharga berarti banget. banget. Masih banyak lah yang membutuhkan. Wah, ya. banyak banget. Tapi bagusnya emang ngasihnya ya yang baru gitu ya. Iya. Karena Ya, baru alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baru semua kan ya. Baru. Barang-barangnya. Oke, keren. Nah, ada pertanyaan dulu deh. Dari ini nih. Dari tadi. Dari tadi udah nanya sih nanti. Kang Darajat 17 dari Instagram. Perasaan kenal ya. Kenal. Perasaan kenal ya. Oke, berarti ini mah ya aspirasi kayaknya nih. Iya. Aksi nyata yang dilakukan untuk siswa-siswi yang kesulitan belajar daring kendala gadget atau sinyal dan lain-lain. Ada nggak aksi nyata mungkin ya? Terus ya kan sekarang sulit ya untuk beberapa mungkin nggak tahu ya di pelosok sana daring atau luring si pembelajarannya PKBM-nya. Nah, menurut kalian harus apa tuh? Bisa diakalin nggak sih? Sejauh yang saya tahu ya, Iya. beberapa temen yang emang ada yang menjadi tenaga pengajar di pelosok tuh, jadi sebetulnya yang mereka pengennya kan daring, pengennya online, tapi terkenal pertama nggak semua siswi punya gadget, punya gawai, dan terkendala sama sinyal juga, sama jaringan yang nggak mungkin lah gitu untuk melakukan pembelajaran daring. Mereka ngakalinnya tuh ya sama kayak bikin kelas juga sih sebetulnya ya. Ada yang didatangin juga ke rumah-rumahnya kalau misalkan nggak memungkinkan. Misalnya siswanya banyak nih 30 orang dalam sehari, nggak mungkin kan 30 rumah dalam sehari. Mereka ngumpul kayak bikin kelas kecil dengan pembatasan jarak. Paling sekitar 5 atau 6 orang. Dikumpulin di satu rumah, kumpulnya di teras. Kayak gitu. Jadi sekarang kalau kemarin sempat ikut yang apa sih? Ada kegiatan yang sama juga pembahasannya kayak gini. Terkadang ada gawai nggak ada sinyal. Itu. Jadi sebenarnya banyak kompleks banget permasalahan di Indonesia tuh nggak cuma dari pendidikan, sinyal aja juga susah gitu. Jangan kan buat dia beli HP buat makan aja susah gitu. Terus jadi sekarang kemarin kalau buat sekolah dasar ya, jadi gurunya yang keliling, Kang. Bener tadi kata Kang Fami. Jadi dia dibagi per daerah misalnya berapa orang di rumah warga gitu, di rumah ya misalnya orang tua murid siapa gitu kumpul, nanti gurunya keliling. Itu juga harinya beda-beda, ada guru SD-nya, ada guru sesuai mata pelajarannya. Itu jadi gurunya yang keliling. Dijadwalkan ya. Dijadwalkan karena kalau misalnya buat sekolah dasar agak susah tuh kalau buat online. Susah. Jangankan siswa, gurunya aja tuh akses buat itu masih Susah. Ya, apalagi di tempat yang kita kemarin, kayaknya nggak memungkinkan sih. Nggak tahu sih kalau saya pribadi ya, kalau misalnya
nggak tahu kalau dari nakes gimana. Kalau saya mikirnya gini, kalau misalnya di pedalaman benar-benar pelosok banget dan dia zona hijau, kayaknya emang efektifnya buat tatap muka langsung kan. Dibuka aja lah ya. Dibuka aja. Kalau misalnya itu emang zona hijau, tapi nggak tahu Iya. kalau nakes gimana. Saya- Ya kalau lagi ini dibilang situasi kan darurat ya. Ya mau kayak gimana pun tetap anggapnya sama aja semua gitu. Ya, kita kan nggak tahu. Ya balik lagi jadi ngomongin COVID nih ya. Nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu misalkan nih kayaknya sehat nih gitu kan, datang ternyata imunitas orang yang kita temui itu kurang bagus, timbul gejala tapi kita yang bawa enggak gitu. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya ya. Jadi ya udahlah, diadain. anggap aja ini semua bahaya. Saya juga kan nggak tahu, jangan-jangan saya nih bahaya nih ketemu kan gitu kan, kayak gitu. Susah sih. Susah. Itu mah jangankan kita yang maksudnya kita yang cuman sekedar bergerak di organisasi juga kayaknya agak jangan kita, pemerintahnya aja. Nah, jadi serba salah Iya, ya. coba salah. Emang agak susah sih. Serba salah. Jadi dilema kita mau misalkan pernah nih di pikiran saya melintas gitu ya. Ngelihat ya teman lah jalan-jalan ke Bandung. Anjir, saya tuh jalan-jalan kerkio gitu nya mikirnya Ya. mah. Tapi lamun orang ngalarang itu sama aja kan, mereka kan udah buka nih pariwisatanya. Kalau misalkan kita ngelarang, misalkan ya ini opini saya gitu. Kalau misalkan kita ngelarang teman saya yang pergi ke sana gitu, sama aja kan itu mengurangi omset mereka gitu, pemasukan mereka. Tapi di sisi lain Keselamatan. ya berbahaya ya, keselamatan gitu. Masih ya kalau ngomongin apa sih? COVID mah dilema lah. Iya, Iya. dilema bener. Dilema banget. Belum tahu yang terbaik itu yang mana ya? Iya. Kayak ngambil yang paling Kayak ngomongin jodoh aja ya, bingung. bingung ya. Iya, kenapa kan? Santai-santai. Belum berjodoh atau Mungkin yang nonton. Yang nonton ada nih, lihat aja di IG. di IG siapa? Paling kayaknya gitu sih kan, susah banget sih soalnya. Waktu itu juga masanya sempat yang itu kita datang ke daerah ikut gurunya. Waktu itu saya ikutnya di daerah Ciwidey sama 1.000 guru regional Bandung waktu itu kerjasama juga. Pas di sana kita kasih gawe juga kan nggak sinyal we. Nggak ada di dia mah cenah sangat putus sinyal gitu. Yang paling itu ya paling efektif tuh si gurunya yang keliling. Cuman efektif waktunya itu emang rada susah sih. Iya. Butuh tenaga lebih, Iya, tenaga lebih. waktu lebih. Kasian juga sih. Hebat, tapi waktu itu pas saya lihat tuh salut banget sama guru itu teh. Guru-guru di pelosok tuh kayaknya lebih ikhlas gitu loh kan. Karena iya. dari gaji juga nggak seberapa kan ya kalau honorer mah. Tapi mereka tuh bener-bener penuh semangat gitu yang ngajar kemanapun tuh. Makanya salut tuh itu harus di pemerintah tuh harus melek tuh ke situ kayaknya. Bener. Oh, banyak banget honorer. Banyak banget. Banyak. Guru lebih banyak. Banyak banget. Ya, tolong perhatiin lah gitu ya. Ini mah saran aja dari saya. Tolong perhatiin lah jasa guru-guru yang honorer yang lebih, ya bukan lebih, ya bisa dibilang lebih banyak berkorbannya karena rintangannya tuh lebih Iya, banyak. benar-benar. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kang Diki Wahyudong dari Facebook. Syarat masuk, syarat ikut apa nih? Syarat ikut mana ih? Kok hilang? Kok hilang? Nah ini. Kalau pengen gabung 1.000 guru bisa nggak, syaratnya apa aja ya? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Berarti nggak nonton dari awal tuh? Iya. Ya nggak apa-apa sih. Kita jelasin lagi aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebetulnya nggak ada syarat khusus gitu kan. Nggak ada syarat khusus. Yang penting niat kita mulia, pengen membantu, pengen berbagi. Itu. Sehat jasmani dan rohani itu. Tapi itu juga ikut apa dulu? Apakah tim atau Oh iya, volunteer? ikut tim atau ikut volunteer. Kalau biasanya Kalau dari tim, dari tim itu mah kebijakan si regional masing-masing. Kebetulan kalau Sukabumi emang lagi nggak ada oprek buat jadi tim. iya. Nah mungkin bisa ikutan nanti volunteer. Tapi kegiatannya selama pandemi ini tuh ditiadakan dulu. Nah kalau volunteer yang tadi kita jelasin ada usianya mah minimal 18 tahun, 17 tahun. Iya. Jadi udah bisa, dan kan kayaknya kalau misalnya belum ada di bawah itu belum ada izin dari orang tua ya, takut kenapa-napa. Iya. Gitu. Sama sekarang tuh enggak, kalau dulu ada batasan umur sampai 30, kalau sekarang enggak ada mah. Yang penting dia mampu dan sehat aja sih. Yang penting niatnya Iya, ya, niatnya. kalau untuk jadi volunteer ya.
biasanya nanti kita bakal share nih di medsos kita. Ya. Apakah itu oprek tim atau oprek volunteer. Biasanya jauh-jauh hari. Gitu. Paling di turn on notification. Iya. Asik. Follow dulu IG-nya 1000_ Guru _ Sukabumi. SMI. Oh iya SMI, sorry. Ya kan SMI Sukabumi. Oh iya. Bandung BDG. Ya baca aja Sukabumi lah SMI juga ya. Udah di adlib seberapa kali tuh? Gak apa-apa, kita terbuka kok. Ada lagi satu lagi. Apa? Selain sasarannya anak SD, 1000 guru ini punya perhatian khusus nggak buat tenaga pendidik di pelosok, apalagi honorer gitu Kang? Nah, Dari sama. Abidja Akbar. Oh, oke, bagus banget itu pertanyaannya. Nah, jadi dari pusat sendiri, dari 1000 guru pusatnya itu biasanya kita ada guru apa namanya, guru berprestasi atau apa gitu. Ya, ketika kita traveling and teaching di sekolah itu ada guru honorer yang tadi disebutin Akang itu, dia tuh punya effort lebih kayak perlu banyak yang dibantu. Nah, itu tuh bisa kita informasikan ke pusat. Nanti kita bakal kerjasama, bakal di follow up. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan buat kayak apa sih yang dibutuhin si guru ini gitu. Tapi kalau secara formalnya guru honorer harus dibantu itu kayaknya bukan kewenangan kita gitu. Tapi kita punya kayak akses lah untuk menginformasikan ke teman-teman bahwa di sekolah ini ada tenaga yang honorer yang butuh, misalnya keperluannya apa. Nah, itu bisa kita up dan nanti itu ada awardnya Kang. Jadi semua regional di Indonesia kan kita suka ada musyawarah nasional. Nanti ada ini guru berprestasi ini. Nah, gitu. Itu ceritanya bisa kita angkat juga kayak gitu paling. Biar terekspos. Iya, betul. Seenggaknya itu ya. Oke. Nah, itu kan apa sih? Emang ranah kalian gitu ya, menginformasikan kondisi di lapangan, terus dari tenaga kerjanya dan sampai fasilitasnya gitu ya. Jadi ya mungkin diharapkannya semoga dapat respon dari yang berwenang ya. Iya, Bisa dibilang benar. berwenang. Ya semoga lah inilah di zaman digital ini masa sih lembaga pemerintahan nggak punya sosial media untuk interaksi sama warganya gitu ya. Masa sih? Masa dibaca? Masa sih. DM baca dong. Iya. Enggak, ini mah saya bukan. Enggak lupa Kayak password. Lupa password. DM baca, WA bales. Ini mah kayak curhat ya. Iya, sedih amat. Baru malam Jumat. Apalagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oh, ada. Oke. Nah, Kang, atur nuhun. Udah Siap. bertamu. Iya. Sudah datang ke ruang tamu Sukabumi TV. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita ada program lagi. Program. Ya, seenggaknya kita bisa berkolaborasi lah. Iya, itu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, promotor TV berkabel. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan nonton live-nya, bisa kamu tonton di TV kabel kesayangan Anda. Di channel berapa tuh? 21, udah. Lempar dulu aja. Tahu kok nanya. Biar interaktif aja gitu. Iya, Sama penonton. sama penonton. Iya. Nah, khusus kota dulu ya. Khusus kota nggak sih? Apa kabupaten? Saya perbatasan kota kabupaten bingung nih. Bisa sih, ngambil dari kota, bisa. Cing ada yang jawab ini teh. Nggak ada, udah tidur. Nah, di YouTube juga nanti kita re-upload lagi untuk live-nya. YouTube, IG, sama Facebook mah udah tinggal tonton. Oke? Nah, minggu depan mudah-mudahan kita bisa mendatangkan tamu kesayangan. Oke, gitu. Ya, tamu spesial lagi yang menginspirasi pastinya. Atau mungkin menteri pendidikan justru. Amin. Kan milenial banget tuh. Ya benar. Orang iya lah pindah kantor heula pendidikan. Gak apa-apa ya, mungkin aja bisa difasilitasi kan. Iya, bener. Wah ini susah aksesnya nih. Ini pinggir jalan. Tapi kan sekolah aja belum fasilitasi masa ini. Iya, benar. Tuh disentil lagi. Jangan Sekolah disentil dulu lagi. dong. Iya, terus. Melek dong. Ya sudah, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Selamat bermalam Jumat. Jangan lupa baca Yasin. Ngingetin itu doang. Ya. Iya. Ya. Itu mah bagi yang sudah beristri dan bersuami. Iya. Kita mah apa tuh? Ngaji aja udah. Jotum. Jomblo terima tuh.
Sudah. Terlalu banyak Intermezzo dari awal. intermezzo dari awal. Allahu Akbar. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.